Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Reza yang bekerja sebagai tukang kebun di Australia, dipaksa nikahi anak perempuan majikan malah dapat warisan miliaran. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Reza menarik napas panjang sambil memandangi sawah yang membentang luas di belakang rumah orang tuanya. Angin sore berembus pelan, menyapu rambutnya yang belum sempat dipotong sejak beberapa minggu terakhir. Di tangannya, tiket pesawat ke Sydney telah siap. Besok pagi ia akan terbang ke Australia. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, antara senang, gugup, dan sedih. "Reza, makan dulu, nak," panggil ibunya dari dapur. Ia menoleh, lalu berjalan pelan ke dalam rumah sederhana mereka. Rumah kayu dengan dinding anyaman bambu itu telah menjadi tempat tinggalnya sejak kecil. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa suatu hari ia akan meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di negeri yang jaraknya ribuan kilometer. Di ruang makan, ibunya sudah menyiapkan nasi hangat, sayur lodeh, dan tempe goreng kesukaannya. Ayahnya duduk di sudut, mengangguk kecil saat Reza duduk. "Kau yakin sudah siap, Reza?" tanya ayahnya pelan. Reza mengangguk. "Insya Allah, ya. Aku sudah pelajari semua informasi yang dikasih agennya. Katanya, aku akan kerja jadi tukang kebun di rumah orang Australia. Mereka baik, katanya. Bayarannya juga lumayan." Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Yang penting kau jaga diri, nak. Jangan sampai tersesat. Kalau ada apa-apa, langsung bilang, ya." "Iya, Bu." Reza kerja yang benar. Reza pengin bapak dan ibu nggak usah kerja keras lagi, ucapnya sambil menahan air mata. Malam itu, Reza tidur lebih cepat. Tapi pikirannya terus melayang ke tempat asing yang belum pernah ia datangi. Bagaimana cuacanya? Apakah orang-orang di sana ramah? Apa ia akan bisa betah? Ia hanya berdoa agar semuanya berjalan lancar. Pagi itu, Reza berangkat diantar oleh adik sepupunya ke bandara. Ia memakai jaket tipis dan membawa koper kecil berisi baju dan beberapa makanan ringan dari ibunya. Setibanya di bandara internasional, ia bertemu dengan agen penyalur resmi yang membantu keberangkatannya. "Reza, kamu akan dijemput oleh sopir keluarga Haris nanti di bandara Sydney. Mereka majikan kamu. Namanya Emer Haris. Kerjamu hanya di bagian luar, ngurusin taman dan kebun. Mereka orang baik. Gaji kamu langsung transfer ke rekening," jelas agen itu. Reza mengangguk cepat, berusaha menyerap semua informasi. Setelah penerbangan panjang hampir 8 jam, Reza akhirnya menginjakan kaki di bandara Kingsford Smith, Sydney. Matanya melotot melihat bangunan bandara yang begitu besar dan modern. Semua serba cepat, serba terang, dan orang-orang berjalan tergesa-gesa. Ia berdiri agak canggung di pojokan, sambil memegang secari kertas bertuliskan namanya. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan tegap dan berpakaian rapi menghampirinya. "Reza?" tanyanya dalam bahasa Inggris beraksen. Reza mengangguk. "Yes, I am Reza. Come. I'm here to pick you up. I work for Emer Haris." Perjalanan menuju rumah majikan memakan waktu sekitar 40 menit. Sepanjang jalan, Reza hanya bisa menatap keluar jendela. Gedung tinggi, jalan lebar, mobil canggih, semuanya sangat berbeda dengan kampung halamannya. Rumah keluarga Haris berada di pinggiran kota, di daerah bernama Hunter S. Hill. Rumah besar bergaya klasik dengan halaman luas dan kebun yang tertata rapi. Reza hanya bisa menelan ludah. "Ini tempat kerja saya?" gumamnya. "Ya," jawab sopir itu, tersenyum. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang wanita parubaya yang mengenalkan dirinya sebagai kepala rumah tangga. Namanya Mrs. Clara. "Kamu Reza? Wah, akhirnya kamu datang juga. Kami sudah tunggu sejak pagi," katanya ramah, meski aksen Inggrisnya sedikit cepat. Reza hanya bisa mengangguk sambil berkata, "Yes, I am. Jangan terlalu tegang. Kamu akan tinggal di rumah kecil di belakang, dekat gudang alat. Ada kamar sendiri, dan nanti kamu bisa pakai dapur khusus karyawan." Hari-hari pertama Reza di rumah itu penuh dengan penyesuaian.
Ia belajar menggunakan alat-alat berkebun yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia juga belajar memahami perintah dalam bahasa Inggris meski kadang harus mengulang-ulang. Pagi hari ia menyapu halaman, memotong rumput, menyiram tanaman, dan membersihkan kolam kecil. Sore harinya, ia memastikan semua peralatan sudah disimpan rapi. Suatu hari, saat ia sedang mencangkul tanah untuk menanam pohon baru, seseorang berdiri di belakangnya. Reza menoleh dan kaget. Seorang pria tua dengan jas rapi, berambut perak, dan wajah serius berdiri menatapnya. "Are you the new gardener?" tanyanya. "Yes, sir," jawab Reza gugup. "I'm Emer Haris." "Oh, nice to meet you, sir." Emer Haris mengangguk, lalu berjalan keliling taman. Beberapa kali ia berhenti, memperhatikan tanaman, lalu menoleh ke Reza. "You're doing well. Keep it tidy," ucapnya singkat, lalu masuk ke dalam rumah. Itu adalah pertama kalinya Reza bertemu langsung dengan majikannya. Meskipun terkesan dingin dan kaku, Reza tahu bahwa pria itu memperhatikan hasil kerjanya. Hari berganti minggu. Reza mulai terbiasa. Ia sudah hafal kapan harus memotong tanaman, kapan harus menyiram, dan kapan membersihkan halaman belakang. Namun, satu hal yang membuatnya bertanya-tanya adalah rumah itu sangat sepi. Ia hanya pernah bertemu Emer Haris, Mrs. Clara, dan 1 atau 2 petugas kebersihan lain. Seolah rumah sebesar itu hanya dihuni oleh sedikit orang. Suatu pagi, ketika Reza sedang menyiram bunga mawar di halaman depan, sebuah mobil sport berwarna merah berhenti di depan pagar. Seorang perempuan turun. Rambutnya panjang, matanya tajam, mengenakan kacamata hitam dan jaket kulit. Ia melangkah masuk tanpa menyapa siapapun. "Siapa itu?" tanya Reza pelan ke Mrs. Clara. "Oh, itu Sierra, anak perempuan Emer Haris. Dia baru pulang dari Melbourne." Reza hanya bisa memandangi dari jauh. Perempuan itu begitu berbeda. Ia tampak sombong, tidak ramah, dan berjalan tanpa peduli sekelilingnya. Reza kembali bekerja, tak menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sudah 2 hari sejak kedatangan perempuan bernama Sierra itu ke rumah. Sejak saat itu pula suasana rumah terasa lebih dingin. Bukan karena cuaca musim dingin yang mulai menggigit, tapi karena sikap Sierra yang terlihat tidak ramah terhadap siapapun. Reza pertama kali benar-benar bertatap muka dengannya saat sedang menyapu dedaunan di taman depan. Sierra keluar dengan langkah cepat, membawa ponsel di tangan, berbicara dalam bahasa Inggris dengan suara keras. "I told you, I'm not going back to Melbourne just to meet that jerk." Reza yang sedang menyapu langsung mundur sedikit, memberi jalan. Namun, saat mata mereka beradu, Sierra hanya menatapnya sekilas tanpa berkata apa-apa. Bahkan tidak tersenyum. Wajahnya datar, dingin, dan tajam. Setelah percakapan teleponnya selesai, Sierra duduk di bangku taman yang baru saja Reza bersihkan. Maaf itu baru saja saya pel," ucap Reza dengan gugup. Sierra menoleh cepat. "What? You don't want me to sit here?" katanya ketus. "Bukan begitu, Miss. Saya hanya ingin bilang hati-hati, kursinya masih basah." Sierra melirik sebentar ke kursi, lalu berdiri dengan kesal. "Ya ampun, you don't speak proper English either." Reza menunduk. "Sorry, Miss. Itri." Sierra memutar bola matanya lalu kembali masuk rumah tanpa menoleh lagi. Reza hanya bisa menghela napas panjang. Orangnya galak. Ya Allah, gumamnya pelan sambil melanjutkan menyapu. Hari-hari berikutnya berjalan cukup tegang bagi Reza. Setiap kali ia melihat Sierra keluar rumah, ia berusaha menghindar. Bukannya takut, tapi Reza tahu bahwa perempuan itu bisa sewaktu-waktu marah hanya karena hal kecil. Suatu sore, saat Reza sedang memangkas semak di halaman belakang, Sierra muncul lagi. Kali ini ia membawa segelas kopi dan duduk di bawah pohon besar, menatap layar laptopnya. "Hei," katanya tiba-tiba. Reza menoleh cepat. "Ya, Miss." "Siapa namamu?" "Reza, Miss." Sierra mengangguk singkat. "Kamu dari mana?" "Indonesia, Miss." "Dari Jawa Timur." Sierra menatapnya sejenak, lalu mengangguk lagi. "Bapak yang pilih kamu kerja di sini?" "Ya,
Miss. Lewat agen resmi. Saya dikontrak 1 tahun. Sierra kembali menatap layar laptopnya. Kamu kelihatan terlalu muda untuk jadi tukang kebun. Reza tersenyum kecil. Umur saya 26, Miss. Sudah biasa kerja keras sejak kecil. Kenapa nggak sekolah? Tanya Sierra tajam, seolah sedang menguji. Saya sekolah sampai SMA. Tapi ekonomi keluarga tidak cukup untuk lanjut kuliah. Saya harus bantu orang tua, jawab Reza jujur. Sierra terdiam, lalu berkata dingin, kalau kamu cari uang di sini, jangan berpikir kamu bisa manja. Jangan harap ada yang akan kasihan sama kamu. Reza mengangguk pelan. Saya tidak minta dikasihani, Miss. Saya hanya ingin kerja dengan baik. Sierra tidak membalas. Ia menutup laptopnya dan berjalan pergi. Reza menatap punggungnya, bingung dengan perubahan sikap perempuan itu. Tadi sempat mengobrol, tapi tetap saja ucapannya tajam dan sinis. Suatu hari, Mr. Haris memanggil Reza ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar, penuh dengan rak buku dan lukisan-lukisan tua. Di balik meja kayu besar, Mr. Haris duduk dengan wajah serius. Reza, duduklah, katanya dalam bahasa Inggris. Reza duduk dengan tegak, tangannya sedikit gemetar. Saya dengar dari Clara, kamu sudah kerja cukup baik. Saya suka taman yang kamu rawat. Itu bagus. Terima kasih, Sir. Tapi saya ingin bicara soal hal lain. Reza menegakkan badan. Apa itu, Sir? Sierra, anak saya. Reza langsung gugup. Ada masalah, Sir? Mr. Haris menggeleng pelan. Sierra itu keras kepala. Ibunya meninggal waktu dia masih remaja. Sejak itu, dia jadi tertutup dan kehilangan arah. Reza mendengarkan dengan cermat. Dia anak tunggal. Tapi saya khawatir. Banyak pria yang mendekatinya hanya karena tahu dia anak orang kaya. Dan dia terlalu mudah percaya. Reza masih belum paham arah pembicaraan itu. Mr. Haris melanjutkan, kamu pasti bingung kenapa saya bicara begini padamu. Tapi, saya ingin kamu mengenal dia lebih dekat. Kalau bisa, coba dekati dia. Reza kaget. Matanya membelalak. Maaf, Sir? Dekati maksudnya? Mr. Haris menatap langsung ke matanya. Saya sedang mempertimbangkan agar kamu menikah dengannya. Apa? Reza hampir berdiri dari duduknya. Sir, saya ini tukang kebun. Saya bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin? Saya tahu itu terdengar gila. Tapi saya sudah berpikir lama. Kamu satu-satunya pria jujur di rumah ini. Saya bisa melihatnya. Saya sudah bosan dengan laki-laki kaya yang pura-pura baik di depan Sierra, tapi hanya mengincar uang kami. Reza terdiam. Dadanya sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pikirkan saja. Ini bukan perintah. Tapi jika kamu bersedia, akan ada perubahan besar dalam hidupmu. Termasuk untuk keluargamu di Indonesia. Reza berdiri perlahan. Sir, saya perlu waktu berpikir. Mr. Haris mengangguk. Silakan. Tapi jangan terlalu lama. Malamnya, Reza tidak bisa tidur. Kata-kata Mr. Haris terus berputar di kepalanya. Ia mencoba membayangkan hidup bersama Sierra. Wanita itu bahkan tidak bisa tersenyum padanya. Bagaimana bisa ia jadi suaminya? Namun, bayangan ibunya di kampung, rumah mereka yang bocor, dan adiknya yang belum bisa kuliah muncul di benaknya. Ya Allah, cobaan apa ini? Gumam Reza pelan. Di luar kamar kecilnya, angin malam Australia bertiup pelan. Tapi di dalam dadanya, badai sudah mulai terbentuk. Pagi itu, Reza duduk termenung di bangku taman. Tangannya memegang sapu, tapi pikirannya entah kemana. Sejak percakapan dengan Mr. Haris, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap langkah, setiap pekerjaan, rasanya seperti dibayangi pilihan besar. Menikahi Sierra atau tetap menjadi tukang kebun seperti biasa. Hei, suara perempuan memecah lamunannya. Reza menoleh cepat. Sierra berdiri di depannya, mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang hitam. Lagi ngelamun, ya? Tanya Sierra dengan ekspresi datar. Enggak, Miss.
Cuma mikir aja, jawab Reza gugup. Sierra duduk di sampingnya, agak mengejutkan. Biasanya dia hanya lewat begitu saja. Bapak bilang kamu anak baik, katanya tiba-tiba. Reza terdiam. Dia juga bilang kamu pekerja keras dan jujur. Kamu tahu kan, di rumah ini jarang ada yang dipuji kayak gitu sama bapak. Reza menoleh pelan. Saya hanya kerja sesuai tugas, Miss. Sierra menghela napas. Bapak terlalu banyak menuntut. Tapi dia punya alasan. Setelah ibu meninggal, dia seperti kehilangan semua arah. Sekarang dia cuma peduli sama reputasi dan ya, uang. Reza tidak tahu harus menjawab apa. Kemarin dia panggil aku, lanjut Sierra. Dia bilang dia ingin aku menikah. Segera, katanya, demi nama baik keluarga. Reza langsung menegakkan badan. Oh, saya dengar juga soal itu, Miss. Sierra memandang Reza dengan tatapan lurus. Dan kamu tahu siapa yang dia tunjuk? Reza menunduk. Ya. Kamu. Sun. Sierra tersenyum tipis. Tapi bukan senyuman bahagia. Lebih ke arah pahit. Lucu ya? Seorang tukang kebun dan anak majikan. Kalau ini sinetron, orang pasti bilang gila. Reza menggenggam sapu lebih erat. Saya juga kaget. Miss, saya bukan siapa-siapa. Sierra menatap langit. Kamu tahu, aku sebenarnya tidak peduli dinikahkan dengan siapapun. Tapi aku benci kalau hidupku terus diatur. Reza memberanikan diri bicara. Kalau Miss tidak setuju, saya bisa tolak juga. Saya tidak mau jadi beban. Sierra menoleh cepat. Tapi kamu tidak langsung nolak. Itu artinya kamu mempertimbangkan? Reza menarik napas panjang. Saya cuma pikir ini bukan keputusan kecil. Kalau saya bilang ya, hidup saya berubah. Keluarga saya di kampung juga ikut kena dampaknya. Tapi saya tidak mau nikah cuma demi uang. Sierra terdiam. Wajahnya mulai melunak. Reza, katanya pelan. Kalau kita menikah, aku nggak akan paksa kamu jadi suami sempurna. Kita cuma jalani aja seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Kita bisa buat perjanjian, kalau kamu mau. Reza menatapnya heran. Perjanjian? Ya, pernikahan kontrak. Aku tetap bisa hidup seperti biasa. Kamu juga. Tapi bapak tenang. Dia percaya kamu. Dan kamu dapat kompensasi banyak. Reza masih diam. Sierra melanjutkan, kalau kamu setuju, aku akan bicara sama bapak untuk buat semuanya legal. Kamu akan jadi suamiku, tapi hanya di atas kertas. Kita bisa pisah setelah beberapa tahun, atau kapanpun kita sepakat. Reza berdiri pelan, bingung. Miss, saya nggak tahu harus jawab apa sekarang. Sierra menatapnya lekat-lekat. Kamu punya waktu 3 hari. Setelah itu, aku akan bicara sama bapak. Deal? Reza mengangguk pelan. Deal? Malam itu, Reza menelpon ibunya di kampung. Jaringannya agak buruk, tapi suara ibunya tetap terdengar hangat. Ibu, Reza mau cerita sesuatu, katanya pelan. Iya, nak, ada apa? Kamu sakit? Enggak, Bu. Tapi, Reza dapat tawaran besar dari majikan di sini. Ibunya terdiam sejenak. Tawaran apa? Reza menghela napas panjang. Majikan Reza nawarin Reza untuk nikahi anak perempuannya. Namanya Sierra. Suara ibunya langsung terdengar kaget. Apa? Reza, kamu jangan main-main. Kamu baru kerja beberapa bulan. Reza juga nggak nyangka, Bu. Tapi ini serius. Majikannya bilang, dia percaya Reza. Dia nggak mau anaknya dinikahi orang kaya yang nggak tulus. Terus kamu mau, nak? Reza menunduk. Reza masih mikir. Bu, tapi kalau iya, Reza bisa bantu keluarga. Katanya, nanti dapat kompensasi dan tinggal di rumah besar. Gaji juga tetap jalan. Bisa bantu adik sekolah, bisa bangun rumah buat ibu dan bapak. Hening sejenak. Lalu suara ibunya pelan, Nak, ibu percaya sama kamu. Kalau kamu merasa itu jalan yang baik, ibu restui. Tapi kamu harus tetap jadi Reza yang dulu.
Jangan pernah lupakan siapa kamu dan dari mana kamu berasal. Reza menahan air mata. Iya, Bu, terima kasih. 3 hari kemudian, Reza berdiri di ruang tamu besar. Mr. Haris duduk di sofa, sementara Sierra berdiri di sampingnya. Kami sudah bicara, kata Sierra mantap. Kami setuju untuk menikah. Tapi kami ingin buat perjanjian. Mr. Haris menatap mereka dengan sorot tajam. Perjanjian? Sierra mengangguk. Kami akan menikah secara sah. Tapi ini bukan pernikahan romantis. Kami hanya ingin menjaga nama keluarga dan menjalani hidup masing-masing dengan batas yang jelas. Mr. Haris menghela napas panjang, lalu menatap Reza. Kamu yakin, Reza? Reza menatap mata pria tua itu, lalu menjawab, saya yakin, Sir. Tapi dengan satu syarat. Saya ingin tetap kerja seperti biasa. Jangan istimewakan saya. Saya tidak mau dipandang rendah oleh staf lain. Mr. Haris tersenyum tipis. Kamu anak baik. Ia berdiri, lalu menjabat tangan Reza erat. Selamat datang di keluarga kami. Reza mengangguk. Di balik senyumnya, dadanya berdebar kencang. Hidupnya baru saja berubah dalam sekejap. Hari pernikahan Reza dan Sierra berlangsung sangat berbeda dari bayangan Reza selama ini tentang pernikahan. Tidak ada pelaminan, tidak ada tamu yang ramai, bahkan tidak ada musik. Semuanya dilakukan secara privat, hanya di hadapan notaris, pengacara keluarga, dan Mr. Haris sebagai saksi utama. Reza mengenakan jas hitam sederhana yang dipinjamkan dari Mr. Haris. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Sementara Sierra mengenakan gaun putih minimalis, tanpa riasan berlebihan, berdiri di sampingnya dengan ekspresi datar seperti biasa. Do you, Reza Al-Fatah, take Sierra Haris as your lawful wife? Tanya petugas pencatat sipil dengan suara resmi. Reza menelan ludah. Matanya sekilas menatap Sierra yang tidak menoleh ke arahnya sedikitpun. Yes. Idu, jawab Reza akhirnya. Lalu giliran Sierra ditanya. Ia menjawab dengan suara datar, yes, Idu. Setelah itu, hanya ada suara tanda tangan dan pernyataan singkat, mereka sah sebagai suami istri. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya ucapan singkat dari Mr. Haris. Terima kasih, Reza. Kamu sudah menyelamatkan keluarga saya. Reza menunduk. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Sir. Sierra berdiri sambil merapikan gaunnya. Sudah selesai, kan? Katanya datar, lalu langsung keluar ruangan. Reza hanya bisa menatap punggung istrinya yang berjalan menjauh, tanpa sedikitpun menunjukkan rasa bahagia. Beberapa hari setelah pernikahan, Reza dipindahkan ke kamar tamu yang berada di lantai 2. Kamar itu jauh lebih besar dari kamar kecil yang dulu ia tempati di belakang rumah. Ada tempat tidur empuk, jendela besar yang menghadap ke taman, dan kamar mandi dalam yang mewah. Namun, Reza merasa tidak nyaman. Setiap malam ia tidur sendirian. Sierra tetap tinggal di kamar lamanya. Mereka tidak pernah makan malam bersama, tidak pernah berbincang kecuali hal-hal penting. Hubungan mereka tetap seperti dulu, asing. Reza bahkan masih bekerja sebagai tukang kebun. Ia tetap memotong rumput, menyiram bunga, dan merapikan pagar tanaman. Perbedaan hanyalah kini beberapa staf rumah tangga memandangnya dengan tatapan aneh. Mas Reza sekarang tuan muda, ya? Celetuk Clara, salah satu asisten rumah tangga yang lebih tua. Reza tersenyum kecil. Jangan bercanda, Mbak. Saya tetap tukang kebun. Tapi kan Mas Reza udah nikah sama Nona Sierra. Harusnya nggak kerja di bawah matahari lagi. Saya janji sama Mr. Haris. Saya tetap kerja. Nanti malah dikira numpang hidup. Clara hanya mengangguk, walau ekspresinya masih menyimpan rasa heran. Satu sore, Reza sedang membersihkan halaman belakang ketika Sierra tiba-tiba keluar dari rumah dengan koper besar di tangannya. Reza kaget. Miss, maksud saya, Sierra, kamu mau kemana? Sierra berhenti sejenak. Aku mau ke Melbourne. Urusan kerja. Cuma 3 hari. Oh, mau diantar? Enggak usah. Aku bisa sendiri. Dan jangan tunggu aku makan malam atau apalah.
Kita tahu ini bukan pernikahan sungguhan. Perkataan itu seperti menampar Reza, walau ia berusaha tetap tersenyum. Baik, hati-hati di jalan. Sierra mengangguk cepat, lalu berjalan ke arah mobil. Tak lama kemudian, suara mesin mobil memecah kesunyian rumah. Reza berdiri di tengah taman, sendirian. 3 hari tanpa Sierra terasa tenang. Tapi juga aneh. Reza punya lebih banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Ia memang tidak menyesal. Tapi setiap malam saat menatap langit-langit kamar mewah itu, hatinya kosong. Ia merasa bukan siapa-siapa. Padahal kini secara hukum, ia adalah suami seorang wanita Australia. Saat malam keempat, Reza baru saja selesai mandi ketika mendengar suara ketukan pintu. Tok, tok. Ia membuka pintu perlahan. Sierra berdiri di depan pintu dengan wajah lelah. Kamu baru pulang? Sierra mengangguk. Mau makan dulu? Saya bisa bantu angetin. Sierra masuk tanpa bicara. Ia duduk di kursi dekat jendela dan membuka sepatu dengan gerakan malas. Aku nggak lapar, katanya akhirnya. Tapi makasih. Reza berdiri canggung. Kalau butuh sesuatu, bilang aja. Sierra menatapnya lama. Reza, kamu masih betah tinggal di sini? Reza terkejut dengan pertanyaan itu. Maksud kamu? Pernikahan ini, semua ini, kamu masih bisa mundur kalau kamu mau? Reza menggeleng pelan. Saya sudah ambil keputusan. Saya akan jalani. Sierra menghela napas. Kamu terlalu baik. Reza menatapnya. Dan kamu terlalu sering menyimpan semuanya sendiri. Sierra tersenyum tipis. Mungkin itu senyuman pertama yang terlihat tulus sejak mereka menikah. Reza, boleh aku bilang sesuatu? Tentu. Waktu pertama kali Bapak bilang tentang kamu, aku kira kamu cuma orang kampung yang cari kesempatan. Tapi ternyata kamu lebih jujur dari siapapun yang pernah aku kenal. Bahkan dari orang-orang yang dekat denganku. Reza terdiam. Hatanya hangat, tapi ia tetap menjaga sikap. Sierra melanjutkan, aku masih belum tahu apa yang akan terjadi antara kita. Tapi, kalau kamu bisa sabar sedikit, mungkin aku bisa belajar untuk terbuka. Reza menatapnya lembut. Saya sabar, Sierra. Saya tidak kemana-mana. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka makan malam bersama. Hanya berdua. Tanpa kata-kata manis, tanpa canda tawa. Tapi ada sesuatu yang berubah, rasa saling menghormati. Mereka masih asing, memang. Tapi untuk pertama kalinya, Reza merasa bahwa ia bukan sekadar tukang kebun yang dinikahi karena terpaksa. Ia adalah seorang suami, walau baru sebatas di permukaan. Dan itu adalah langkah awal. Sudah 2 bulan sejak Reza dan Sierra menikah. Hubungan mereka perlahan berubah, meskipun tetap terasa ganjil. Mereka sudah mulai terbiasa makan malam bersama beberapa kali seminggu. Kadang Sierra berbagi cerita soal pekerjaannya di perusahaan properti milik ayahnya. Kadang Reza menceritakan kebun dan tanaman-tanaman yang ia rawat di halaman belakang. Namun, tetap saja, ada jarak yang belum bisa mereka lewati. Sampai suatu malam, badai besar melanda Sydney. Angin kencang disertai hujan deras membuat lampu rumah sempat padam selama beberapa menit. Reza yang sedang membaca buku di kamarnya langsung keluar dan mengambil senter. Ketika ia melintasi koridor, ia mendengar suara pecahan dari arah dapur. Dengan cepat ia berlari ke sana. Sierra? Sierra terduduk di lantai, gelas kaca pecah di sekitarnya. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Sierra, kamu kenapa? Reza berjongkok, mengambil senter dan meneranginya. Aku kaget sama petir. Jawab Sierra, nadanya gemetar. Gelasnya jatuh. Tenang, aku bantu bersihkan. Tapi kamu jangan bergerak dulu, kaki kamu dekat serpihan kaca. Reza mengambil sapu kecil dan kain, lalu membersihkan pecahan kaca dengan hati-hati. Setelah semua selesai, ia membantu Sierra berdiri. Kamu masih gemetar? Tanyanya. Sierra mengangguk pelan. Reza menggiringnya ke ruang tamu dan menyuruhnya duduk di sofa. Lalu ia mengambilkan selimut dan secangkir teh hangat. Minum ini dulu, kata Reza,
menyodorkan cangkir. Sierra menerimanya dengan kedua tangan yang masih sedikit bergetar. Aku benci suara petir, gumam Sierra pelan, hampir tak terdengar. Reza duduk di sampingnya. Kenapa? Sierra diam lama. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, waktu kecil, aku pernah terkunci sendirian di kamar mandi saat badai besar. Listrik padam, air menggenang, dan aku panik. Sejak itu, aku selalu takut sama badai dan gelap. Reza tidak bicara, hanya menatapnya dengan empati. Aku malu sebenarnya. Harusnya aku bisa hadapi sendiri. Tapi tadi, rasanya seperti kembali ke masa kecil. Reza tersenyum kecil. Tidak semua orang bisa kuat setiap waktu. Kadang, kita juga butuh orang lain. Sierra menoleh. Kamu selalu tenang ya, Reza. Sejak pertama kali kerja di sini. Reza tertawa pelan. Saya tidak selalu tenang. Saya cuma sering pura-pura kuat. Sierra ikut tersenyum. Kamu berhasil, sih. Hening beberapa detik. Lalu Sierra berkata, malam ini boleh aku tidur di ruang tamu saja? Lampu kamarku belum nyala. Reza berdiri. Kamu tidur di kamarku aja. Ada jendela besar, tapi tirainya tebal. Aku bisa tidur di kamar pembantu sementara. Sierra tampak ragu. Kamu yakin? Yakin. Kamarnya hangat, lebih aman dari suara petir juga. Sierra mengangguk pelan. Terima kasih, Reza. Malam itu menjadi malam pertama Sierra tidur di kamar Reza. Bukan karena cinta, bukan karena kewajiban suami istri, tapi karena kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh. Esok paginya, Reza membuatkan sarapan. Telur orak-arik, roti panggang, dan teh hangat. Sierra duduk di meja dapur sambil menguap. Kamu masak? Ya, semalam kamu sudah takut. Masa aku suruh kamu masak juga? Sierra tertawa kecil. Aku jadi terbiasa kamu perhatian begini. Reza duduk di hadapannya. Sierra, aku ingin tanya sesuatu. Apa? Kenapa kamu setuju menikah waktu itu? Maksudku, kamu bisa saja kabur dari rumah, atau melawan ayahmu. Sierra menatap piringnya. Karena aku lelah berdebat. Bapak terlalu keras. Dia selalu ingin semuanya terlihat sempurna di mata orang. Aku pikir, kalau aku menikah, dia akan berhenti mengatur hidupku. Tapi kenapa saya? Orang asing. Tukang kebun. Sierra menatap Reza dengan serius. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah memanfaatkanku. Kamu jujur. Kamu kerja dengan tulus. Dan, kamu tidak pernah menilai aku dari luar. Reza terdiam. Perkataannya menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia perkirakan. Beberapa hari setelah itu, kehangatan perlahan mulai tumbuh. Sierra mulai sering menyapa Reza dengan senyum, kadang membawakannya air minum saat ia bekerja di taman. Reza pun mulai merasa lebih nyaman saat bicara dengannya. Namun, suasana damai itu tidak bertahan lama. Suatu siang, ketika Reza sedang merapikan alat-alat kebun, seorang pria tinggi dan berpakaian mewah datang ke halaman rumah. Excuse me, are you Reza? Tanyanya dengan nada tinggi. Iya, saya Reza, jawab Reza sopan. Saya Damien, mantan tunangannya Sierra. Reza membeku. Pria itu menatapnya dengan penuh amarah. Saya dengar kamu menikahi dia. Itu lucu. Tukang kebun jadi suami pewaris keluarga Haris. Reza berusaha tetap tenang. Kalau Anda hanya ingin menghina, saya rasa pembicaraan ini tidak perlu diteruskan. Damien mendekat, suaranya makin sinis. Kamu pikir dia cinta sama kamu? Dia hanya cari cara bebas dari ayahnya. Kamu cuma alat. Sierra tiba-tiba muncul dari balik pintu, berdiri tegak di ambang. Damien, pergi dari rumah ini. Damien menoleh. Aku hanya bicara dengan suamimu yang sok suci ini. Kami tidak butuh kamu di sini. Kalau kamu ganggu Reza lagi, aku akan panggil polisi. Damien menatap Sierra dengan marah, lalu menatap Reza sekali lagi sebelum pergi sambil membanting pagar. Setelah Damien pergi, Sierra menatap Reza. Wajahnya menegang. Kamu gak apa-apa? Tanya Reza. Sierra mengangguk. Maaf.
Dia memang masih belum terima aku memutuskan pertunangan. Tapi dia juga dulu kasar, emosional. Reza menatap Sierra serius. Kalau dia ganggu lagi, bilang ke aku gak akan diam aja. Sierra menunduk pelan. Terima kasih, Reza. Malam itu, untuk pertama kalinya Sierra mengetuk pintu kamar Reza tanpa alasan khusus. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Reza. Sierra masuk, duduk di ranjang tanpa bicara. Lalu ia berkata pelan, Reza, aku minta maaf karena sudah menilai kamu salah. Sekarang aku sadar, mungkin aku butuh kamu lebih dari yang aku kira. Reza duduk di sampingnya. Saya gak kemana-mana, Sierra. Saya di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Sierra menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Retakan-retakan kecil di hati mereka akhirnya mulai membuka ruang untuk sesuatu yang lebih tulus. Beberapa minggu setelah insiden dengan Damien, suasana rumah keluarga Haris terasa jauh lebih tenang. Sierra mulai lebih terbuka terhadap Reza. Meski mereka belum sepenuhnya seperti pasangan suami istri pada umumnya, setidaknya sudah ada rasa saling percaya dan kehangatan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, Reza sedang membuat kopi di dapur ketika ponsel rumah berdering. Salah satu pembantu yang mengangkat telepon langsung memanggil Sierra dengan suara panik. Nona Sierra, ini dari rumah sakit, tentang Tuan Haris. Sierra berlari ke arah telepon, wajahnya langsung berubah pucat saat mendengar kabar dari seberang. Reza hanya bisa memperhatikan dari jauh, dadanya mulai sesak. Setelah menutup telepon, Sierra berdiri kaku. Bibirnya bergetar. Bapak, pingsan di kantor. Sekarang di ICU, katanya pelan, hampir tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Reza langsung berkata, ayo, kita ke rumah sakit. Saya antar. Di rumah sakit, ruangan ICU dipenuhi suasana tegang. Sierra terus-menerus mondar-mandir di lorong. Reza duduk di kursi tunggu, tak tahu harus berbuat apa. Dokter akhirnya keluar. Apakah Anda keluarga Tuan Haris? Tanyanya. Saya putrinya, jawab Sierra cepat. Dokter menatap mereka dengan serius. Kami sudah lakukan yang terbaik. Serangan jantungnya cukup parah. Saat ini beliau belum sadarkan diri, tapi kami harap ia bisa melewati masa kritis dalam 24 jam ke depan. Sierra langsung terduduk. Wajahnya pucat. Reza menghampiri dan memegang bahunya. Yang kuat, Sierra. Saya di sini. Kalau sampai Bapak, suaranya tercekat. Saya belum sempat bilang kalau saya mulai percaya sama keputusan dia. Reza tidak berkata apa-apa. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, diam dan menemani lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Malam harinya, Sierra tetap di rumah sakit. Reza yang pulang lebih dulu untuk mengambil pakaian ganti dan makanan, menemukan amplop coklat besar di atas tempat tidur mereka. Di bagian atas amplop itu tertulis, untuk Reza, bacalah ketika aku tidak bisa lagi bicara. Haris. Reza menatap amplop itu lama. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat tangan dan salinan wasiat hukum dari pengacara keluarga Haris. Reza, kalau kamu membaca ini, berarti saya sudah tidak bisa lagi menyampaikan ini langsung. Saya tahu pernikahan kamu dan Sierra terjadi dalam situasi tidak ideal. Tapi saya percaya, kamu laki-laki yang jujur, dan lebih layak daripada banyak orang yang berpura-pura suci di sekeliling keluarga kami. Saya sudah bicara dengan pengacara saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, kamu akan mendapatkan sebagian warisan. Bukan karena kamu suami Sierra, tapi karena kamu sudah tulus menjaga rumah ini, menjaga kebun ini, dan akhirnya, menjaga hati putri saya. Jangan tinggalkan dia, Reza. Sierra terlihat kuat, tapi di dalamnya sangat rapuh. Warisan yang akan kamu terima sebesar 4 juta dolar Australia. Gunakan dengan bijak. Tapi lebih dari itu, saya titip Sierra. Haris. Reza menutup surat itu perlahan. Matanya mulai memanas. Tangannya gemetar, bukan karena uang yang akan ia terima, tapi karena kepercayaan yang begitu besar dari seseorang yang dulu ia anggap majikan. Kenapa saya? Bisiknya lirih. Kenapa bukan orang lain yang lebih hebat dari saya? Esok paginya, Reza kembali ke rumah sakit.
Ia menemukan Sierra duduk sendirian di luar ruang ICU. Dokter bilang bapak belum sadarkan diri, kata Sierra pelan. Tapi kondisinya stabil. Reza duduk di sampingnya. Ia membuka tasnya dan menyerahkan surat dari Haris. Saya nemu ini tadi malam. Ditulis langsung oleh bapak kamu. Sierra membaca perlahan. Matanya mulai basah. Ia tak berkata apa-apa selama beberapa menit. Dia benar-benar mempersiapkan semuanya, ucap Sierra akhirnya. Bahkan warisan dia atur untuk kamu. Reza menunduk. Saya gak butuh uangnya, Sierra. Yang saya butuh hanya kepercayaan itu. Dan kamu. Sierra menoleh, menatap Reza dengan mata berkaca-kaca. Reza, kamu sadar nggak? Kamu satu-satunya orang yang tetap tenang saat aku hancur. Reza mengangguk. Karena saya pernah kehilangan juga. Saya tahu rasanya. Sierra menggenggam tangan Reza. Aku takut kehilangan satu-satunya keluarga yang aku punya. Reza menggenggam balik. Kamu gak sendiri, Sierra. Sekarang kamu punya saya. 3 hari kemudian, Mr. Haris meninggal dunia. Sierra menangis di pelukan Reza saat menerima kabar dari dokter. Tak ada tangisan histeris, hanya air mata yang terus mengalir tanpa henti. Reza tidak banyak berkata, ia hanya memeluk Sierra erat. Pemakaman diadakan secara privat. Hanya keluarga dekat, pengacara, dan beberapa staf kepercayaan. Setelah pemakaman, pengacara keluarga Haris mengumpulkan semua pihak untuk pembacaan wasiat resmi. Di ruang kerja besar, semua diam saat pengacara membaca. Kepada putri saya, Sierra Haris, saya serahkan seluruh aset rumah, saham perusahaan, dan rekening utama. Kepada Reza Al-Fatah, saya serahkan dana sebesar 4 juta dolar Australia sebagai bentuk penghargaan dan kepercayaan. Beberapa keluarga besar yang hadir tampak kaget. Siapa Reza? Terdengar bisik-bisik. Kenapa orang Indonesia itu dapat warisan? Tapi Sierra berdiri dan berkata tegas. Reza adalah suamiku. Dan dia satu-satunya orang yang berdiri untuk keluarga ini sampai akhir. Tak ada yang berani membantah. Sorotan mata Sierra terlalu kuat, terlalu meyakinkan. Malam itu, Reza dan Sierra duduk berdua di ruang tamu. Rumah besar itu terasa sangat sunyi tanpa kehadiran Mr. Haris. Sierra menatap Reza lama. Bapak percaya kamu, Reza. Dan sekarang aku juga. Reza menggenggam tangan Sierra. Saya akan jaga kamu, bukan karena warisan, tapi karena saya benar-benar ingin. Sierra tersenyum tipis. Aku tahu. Makasih sudah tetap di sini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bukan hanya menjadi pasangan di atas kertas. Mereka menjadi 2 orang yang saling menemukan satu sama lain dalam kehilangan. Sudah sebulan sejak kepergian Mr. Haris. Kehidupan Reza dan Sierra mulai berjalan lebih stabil. Meski kesedihan masih sering datang tiba-tiba, mereka belajar saling menguatkan. Sierra kembali aktif mengurus bisnis properti ayahnya, sementara Reza mulai ikut mengelola beberapa proyek taman milik keluarga Haris yang tersebar di beberapa lokasi. Ia tidak lagi hanya seorang tukang kebun, tapi mulai dipercaya sebagai penanggung jawab desain lanskap di proyek-proyek mereka. Namun, seperti halnya hidup yang tak pernah mulus terus, masa lalu mendadak datang mengetuk pintu mereka. Siang itu, saat Reza baru saja pulang dari lokasi proyek taman, seorang pria Indonesia muncul di depan gerbang rumah. Pria itu kurus, berkulit gelap, dan mengenakan jaket lusuh. Mas Reza, katanya dengan logat Jawa yang kental. Reza menyipitkan mata, mencoba mengenali. Kamu siapa? Aku Suro. Temanmu waktu kerja di kebun jeruk dulu. Ingat? Di Griffith. Reza terkejut. Suro? Ya ampun, kamu dari mana aja? Suro tertawa kecut. Dari neraka, Mas. Baru keluar dari penjara bulan lalu. Reza mengajak Suro masuk dan menyuguhkan air minum. Sierra yang baru turun dari lantai atas, sempat kaget melihat pria asing itu. Ini temanku dari dulu, jelas Reza cepat. Dia datang tiba-tiba. Sierra mengangguk dan kembali ke ruang kerja, memberi mereka ruang bicara. Suro langsung membuka cerita. Mas, aku minta tolong. Aku gak punya tempat tinggal, gak punya kerja.
Aku tahu kamu udah sukses sekarang. Aku cuma butuh satu kesempatan. Reza diam. Ia bisa melihat kelelahan dan keputusasaan di wajah Suro. Tapi ia juga tahu, Suro pernah terlibat kasus pencurian waktu mereka dulu kerja di kebun. Bahkan Reza pernah difitnah oleh Suro dan hampir dideportasi saat itu. Namun sekarang, pria itu duduk di hadapannya, tampak hancur. Masih marah soal dulu? Tanya Suro lirih. Reza menatapnya dalam. Dulu kamu hampir bikin aku pulang dengan tangan kosong. Tapi sekarang, aku sudah di tempat yang berbeda. Aku gak akan balas dendam. Suro mengangguk. Terima kasih, Mas. Sekali lagi, maaf. Malam harinya, Reza menceritakan semuanya pada Sierra. Ia jujur bahwa dulu Suro sempat memfitnahnya, tapi ia juga tidak tega melihat Suro terlunta-lunta sekarang. Sierra mendengarkan dengan serius. Kamu yakin dia gak akan bikin masalah lagi? Tanyanya. Reza mengangguk pelan. Aku gak tahu pasti. Tapi kalau aku menolak bantu dia sekarang, aku gak akan beda jauh sama orang-orang yang dulu juga menolak bantu aku. Sierra menatap suaminya itu lama. Aku percaya kamu. Tapi tolong, hati-hati. Beberapa hari berlalu, Suro tinggal sementara di rumah kecil di belakang halaman, yang dulu digunakan sebagai gudang alat kebun. Reza memberinya pekerjaan ringan merawat taman dan mencatat stok alat. Namun, suatu sore, saat Reza sedang di lokasi proyek, ia menerima telepon dari Sierra. Reza, kamu lagi di mana? Di luar, kenapa? Suro, ketahuan ambil jam tangan di kamar tamu. Dia ngaku pinjam, tapi itu milik bapak, yang paling dia sayangi. Reza langsung terdiam. Sierra, aku segera pulang. Suro duduk di ruang belakang, menunduk. Di depannya, Reza berdiri dengan wajah tegas, tapi tidak marah. Suro, kenapa kamu ambil barang dari kamar? Suro menjawab pelan. Aku cuma mau lihat. Itu jamnya mewah banget. Mas, aku cuma pengen pinjam sebentar, buat pamer ke teman di luar. Aku gak mikir. Kamu tahu ini rumah siapa? Dan kamu datang sebagai tamu. Kamu bilang mau berubah. Ini caramu balas kepercayaan? Suro mulai menangis. Aku gak bisa lepas dari kebiasaan lama. Mas, aku coba, tapi aku selalu jatuh. Reza duduk di depannya. Aku bantu kamu, Suro. Tapi kalau kamu ulang lagi, kamu harus keluar dari hidupku. Aku gak bisa bawa orang bermasalah ke dalam hidup yang sedang aku bangun. Suro mengangguk cepat. Aku janji, gak akan ulangi lagi. Beberapa hari setelah itu, Reza mengajak Sierra makan malam di restoran kecil dekat pelabuhan. Untuk pertama kalinya, mereka duduk berdua bukan untuk membicarakan urusan rumah, warisan, atau pekerjaan, tapi hanya untuk berbagi waktu. Sierra mengenakan gaun biru sederhana, rambutnya diikat rapi. Kamu kelihatan beda malam ini, kata Reza sambil tersenyum. Beda gimana? Lebih ringan, lebih bahagia. Sierra tertawa kecil. Aku mulai merasa hidupku berjalan ke arah yang benar. Dan, kamu ada di dalamnya. Mereka saling berpandangan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka yang terpaksa itu, Reza merasa ini adalah pilihan yang tepat. Ia memang tidak datang dari keluarga kaya, tapi kehadirannya kini memiliki arti. Bukan hanya bagi Sierra, tapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Sierra meraih tangan Reza. Kamu tahu, katanya pelan. Bapak gak pernah mempercayai siapapun. Bahkan keluarganya sendiri. Tapi dia percaya kamu. Itu berarti banyak buatku. Reza menggenggam tangannya erat. Aku akan jaga kepercayaan itu. Sampai kapanpun. Namun, malam itu, saat mereka pulang ke rumah, Reza melihat Suro berdiri di depan pagar dengan wajah panik. Mas Reza. Maaf banget. Aku gak sengaja kasih tahu orang kalau kamu dapat warisan besar. Reza langsung tegang. Kamu ngomong ke siapa? Ada orang Indonesia di minimarket. Dia nanya kerja di mana. Aku cuma cerita sedikit, tapi kayaknya mereka rekam pembicaraannya. Sierra langsung mencengkeram lengan Reza. Reza, ini bisa bahaya.
Kalau sampai berita itu menyebar. Reza menghela napas panjang. Ia menatap Suro lama. Kamu harus pergi, Suro. Malam ini juga. Suro menunduk. Aku ngerti, Mas. Maaf. Setelah Suro pergi, Reza dan Sierra duduk di ruang tamu dalam diam. Kamu baik, Reza. Tapi kebaikanmu sering dimanfaatkan, kata Sierra. Reza mengangguk. Aku tahu. Tapi aku lebih memilih disakiti karena terlalu baik, daripada menyesal karena tidak mencoba menolong. Sierra tersenyum sedih. Mungkin itu alasan kenapa aku jatuh cinta sama kamu. Reza menoleh cepat. Kamu bilang apa? Sierra menatap matanya dalam. Aku cinta kamu, Reza. Bukan karena bapak. Bukan karena terpaksa. Tapi karena kamu membuat aku merasa aman. Reza tidak menjawab. Ia hanya menarik Sierra ke pelukannya. Malam itu, tak ada lagi jarak di antara mereka. Ujian dari masa lalu justru memperkuat hubungan mereka, membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari akar yang retak. Setelah pernyataan cinta dari Sierra, hubungan mereka semakin erat. Kini, Reza dan Sierra benar-benar menjadi pasangan suami istri dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan. Setiap pagi mereka sarapan bersama, membahas rencana hari itu, tertawa bersama, bahkan terkadang bertengkar kecil hanya karena pilihan dekorasi rumah. Kehangatan mulai terasa nyata di rumah itu, sesuatu yang bahkan tidak pernah Sierra rasakan sebelumnya. Namun, seperti kata pepatah, kebahagiaan yang besar seringkali datang bersama ujian yang berat. Suatu sore, ketika Reza sedang menyiram taman di halaman belakang, Sierra datang tergesa-gesa. Reza, katanya cemas, ada dua pria tak dikenal datang ke rumah. Mereka mengaku sebagai teman lama kamu dari Indonesia. Tapi caranya bicara aneh. Seperti sedang cari masalah. Reza mengerutkan kening. Namanya siapa? Mereka gak mau kasih tahu. Tapi aku curiga mereka tahu soal warisan. Jantung Reza berdegup cepat. Ia langsung teringat pada cerita Suro beberapa minggu lalu, bahwa ia pernah menceritakan soal warisan ke orang Indonesia yang tak dikenal. Kamu tolak mereka masuk? Tanya Reza. Sierra mengangguk. Ya, mereka memaksa, tapi penjaga gerbang mengusir mereka. Reza menghela napas. Ia menatap langit senja yang mulai meredup. Berarti mereka sudah tahu aku tinggal di sini. Dan tahu aku punya uang. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja sambil menatap surat wasiat Haris. Bukan karena ingin menghitung uang warisan, tapi karena merasa beban di pundaknya makin berat. Ia tidak takut kehilangan harta. Yang ia takutkan adalah jika Sierra terluka karena kesalahannya di masa lalu, karena ia tak bisa menjaga mulut orang-orang yang dulu ada di sekitarnya. Pagi harinya, Reza memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menemui pengacara keluarga Haris. Apa saya bisa ubah status rumah ini jadi lebih tertutup? Supaya tidak semua orang bisa seenaknya datang. Pengacara mengangguk. Bisa. Kita bisa tingkatkan keamanan, pasang kamera tambahan, bahkan membuat surat larangan masuk terhadap nama-nama tertentu jika diperlukan. Bagus, kata Reza. Saya mau lindungi istri saya. Apapun caranya. Namun, belum sempat langkah-langkah itu selesai dilakukan, malam berikutnya terdengar suara keras dari arah pagar depan. Reza dan Sierra yang sedang menonton film langsung berdiri dan berlari keluar. Seorang penjaga keamanan tergeletak di tanah, kepalanya berdarah. Pagar rumah sudah setengah terbuka. Reza langsung menyuruh Sierra kembali masuk dan mengunci pintu. Seseorang meneriakkan namanya dari luar. Reza, keluar kau. Kita mau bagian kita. Reza menoleh dari balik jendela. Ada dua pria berjaket hitam, wajah mereka setengah tertutup. Salah satunya memegang tongkat besi. Kalau kamu gak mau bagi hasil warisan, kita ambil dengan paksa, teriak pria itu lagi. Reza menarik napas dalam. Ia tahu tak bisa menghadapi mereka sendirian. Ia mengambil ponsel dan menelepon polisi. Sierra mendekatinya dengan wajah pucat. Apa mereka akan masuk ke dalam? Tidak. Selama kita tetap kunci pintu dan tidak keluar, jawab Reza sambil menggenggam tangan istrinya. Suara kaca pecah terdengar dari luar.
Salah satu dari mereka melempar pot bunga besar ke arah jendela. Namun, sebelum mereka sempat masuk lebih jauh, suara sirine polisi memecah malam. 2 mobil patroli berhenti di depan pagar, dan para penyerang langsung lari terbirit-birit ke arah semak-semak. Polisi berhasil menangkap salah satunya. Pria itu ternyata mantan rekan kerja Reza di perkebunan lama, yang juga punya catatan kriminal. Saat diinterogasi, ia mengaku mendapat informasi tentang warisan Reza dari seorang bernama Suro. Reza menunduk saat polisi menyampaikan hal itu. "Saya yang salah," katanya pada Sierra. "Saya terlalu percaya. Dan sekarang kamu yang jadi sasarannya." Sierra tidak marah. Ia justru mendekat dan memeluk suaminya erat. "Kamu bukan salah karena menolong orang, Reza. Dunia ini yang salah, karena terlalu mudah mengkhianati orang baik seperti kamu." Setelah kejadian itu, Reza dan Sierra meningkatkan keamanan rumah mereka. Pagar diperkuat, kamera dipasang di setiap sudut, dan penjaga tambahan disewa dari perusahaan profesional. Reza juga mulai lebih berhati-hati dalam memilih orang yang akan ia tolong. Ia belajar bahwa kebaikan tetap harus disertai kebijaksanaan. Beberapa hari kemudian, Reza mendapat surat dari pengacara tentang pengelolaan aset warisan. Mereka menyarankan agar sebagian uang warisan ditempatkan dalam investasi jangka panjang dan amal, agar tidak terlalu mencolok. Reza setuju. "Kalau uang ini bisa bantu orang lain yang benar-benar membutuhkan, saya mau," katanya pada Sierra. "Tapi kita harus pastikan itu bukan orang yang akan menusuk dari belakang." Sierra tersenyum. "Aku akan bantu kamu memilah. Kita bisa buat yayasan kecil. Bantu para TKI atau imigran yang baru datang. Biar mereka gak ngalamin apa yang kamu alami dulu." Reza menatap istrinya dengan bangga. "Itu ide terbaik yang pernah aku dengar." Malam itu, mereka makan malam di balkon belakang rumah. Udara segar, langit cerah penuh bintang. Reza menggenggam tangan Sierra sambil tersenyum. "Kita sudah lewati banyak hal," katanya. Sierra mengangguk. "Dan kita masih berdiri di sini, bersama." Reza memandang langit. "Dulu, aku cuma tukang kebun. Hidup dari gaji harian, makan seadanya. Aku gak pernah bayangin duduk di rumah sebesar ini, punya istri sehebat kamu, dan punya kesempatan bantu orang lain." Sierra menyandarkan kepala di pundaknya. "Kamu pantas dapat semua ini, Reza. Karena kamu gak pernah minta, tapi kamu selalu memberi." Dan malam itu, meski dunia luar mungkin masih penuh ancaman dan bahaya, di antara mereka hanya ada satu hal, ketenangan. Karena mereka tahu, selama saling menjaga, tidak ada yang bisa menghancurkan apa yang telah mereka bangun bersama. Setahun telah berlalu sejak Reza menikah dengan Sierra. Hidup mereka tak lagi sama seperti dulu. Tidak ada lagi rasa canggung di antara mereka. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang tak henti-hentinya mereka ucapkan setiap pagi ketika membuka mata. Rumah keluarga Haris kini dikelola dengan sistem baru. Reza dan Sierra membentuk sebuah yayasan bernama Haris Foundation, sesuai permintaan terakhir dari mendiang Emer Haris dalam surat wasiat kedua yang baru ditemukan di brankas pengacara. Yayasan itu difokuskan untuk membantu para migran, khususnya TKI dan pekerja dari Asia Tenggara yang datang ke Australia tanpa bekal cukup. Reza merasa itu adalah bentuk tanggung jawab moral atas masa lalunya. Di sebuah aula kecil milik yayasan, Reza berdiri di depan lebih dari 50 orang yang hadir dalam pertemuan pertama mereka. "Saya juga pernah tidur di gudang tanpa kasur, makan dari sisa dapur restoran, bekerja dari pagi sampai malam tanpa izin kerja resmi," ucap Reza, suaranya jelas dan tenang. Orang-orang mendengarkan dengan seksama, beberapa bahkan tampak menahan air mata. "Tapi saya tidak berdiri di sini karena saya kuat. Saya ada di sini karena ada orang yang percaya pada saya, bahkan ketika saya sendiri tidak percaya diri. Dan saya ingin kalian tahu, kalian pun bisa berubah. Kalian pantas dapat kesempatan." Setelah acara itu, Reza duduk berdua bersama Sierra di belakang aula. Mereka saling berpandangan dengan senyum kecil. "Kamu makin mirip bapak," kata Sierra pelan. Reza tertawa kecil. "Tapi aku lebih suka jadi diriku sendiri. Bapakmu orang hebat, tapi aku bukan dia." Sierra menatap suaminya dalam-dalam. "Tapi kamu punya satu hal yang membuatmu istimewa. Kamu tidak pernah berhenti peduli,
bahkan setelah semua ini kamu miliki. Reza diam sesaat, lalu berkata lirih, karena aku tahu rasanya jadi orang yang tidak dipedulikan. Suatu pagi, Reza menerima surat dari kampung halamannya di Jawa Tengah. Ibunya, yang dulu ia titipi uang secara rutin, menulis dengan tinta tangan yang mulai bergetar. Nak Reza, ibu dengar dari tetangga, kamu sekarang sudah sukses. Ibu tidak pernah menyesal melepaskan kamu pergi. Tapi ibu rindu sekali. Pulanglah. Meskipun sebentar. Reza membaca surat itu berulang kali, dan matanya berkaca-kaca. Ia belum pernah pulang sejak 7 tahun lalu. Ia terlalu sibuk mengejar hidup yang lebih baik. Terlalu takut menunjukkan kegagalannya. Hingga akhirnya ia justru lupa bahwa ibunya tidak pernah menuntut apapun, kecuali kehadirannya. Sier, ucap Reza malam itu. Aku mau pulang. Ke Indonesia. Tapi, kamu gak harus ikut kalau sibuk. Sierra tersenyum. Kamu pikir aku akan membiarkan suamiku pulang kampung sendirian dan bikin geger satu desa tanpa perlindungan istri resminya? Reza tertawa. Geger? Kamu pikir kampungku segila itu? Tentu saja. Kamu Reza, tukang kebun yang sekarang punya yayasan sendiri, yang nikahi bule anak orang kaya, yang masuk koran Australia bagian bisnis dan kemanusiaan. Ya jelas geger. Reza hanya bisa menggeleng pelan. Kalau kamu siap, kita berangkat minggu depan. Kepulangan Reza ke tanah kelahirannya membuat gempar satu kampung. Tak hanya karena ia membawa Sierra, tapi karena perubahan drastis pada dirinya. Dulu ia pergi dengan tas ransel kecil dan sepasang sandal jepit. Kini ia pulang dengan mobil sewaan mewah dan istri bule yang sopan dan ramah menyapa warga satu persatu dalam bahasa Indonesia yang kaku. Ibu. Reza memeluk ibunya erat, air matanya tumpah tak terbendung. Maaf aku lama gak pulang. Ibunya menangis sambil mengusap kepala Reza seperti waktu kecil. Kamu pulang, itu sudah cukup. Nak, kamu sehat, ibu sudah senang. Sierra berdiri di samping mereka dengan senyum haru. Ia bahkan sempat ikut membantu masak di dapur bersama ibu Reza dan tetangga-tetangga yang antusias ingin melihat mantu bule. Beberapa hari di kampung, Reza menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah rumah besar, bukan uang miliaran, tapi saat bisa duduk di beranda rumah sederhana sambil menyeruput teh hangat, dikelilingi orang-orang yang menyayanginya tanpa syarat. Ketika kembali ke Australia, Reza merasa dirinya lebih utuh. Ia telah menutup satu lingkaran hidup yang dulu sempat terbuka tanpa arah. Suatu malam, mereka berdua duduk di ruang keluarga, menatap foto Emer Haris yang digantung di dinding. Dia pasti bangga pada kamu, Reza, ucap Sierra. Aku cuma berusaha jalani hidup sebaik mungkin, kata Reza tenang. Bukan demi harta, tapi demi menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Sierra memandang suaminya penuh cinta. Warisan yang sebenarnya bukan uangnya, kan? Reza tersenyum. Bukan, tapi kesempatan, kepercayaan, dan keluarga. Sierra mendekat dan memeluk Reza. Kamu tahu? Katanya pelan. Kamu adalah hadiah terbaik yang pernah diberikan Bapak padaku. Reza membalas pelukannya. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi ke depan, ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan bagaimana ia sampai di tempat ini. Karena hidup bukan hanya tentang menjadi kaya, tapi tentang menjadi manusia yang bisa memberi arti bagi orang lain. Dan Reza, mantan tukang kebun dari Jawa Tengah, telah menjadi salah satunya.